Halo, nama saya Josephine dari 12 IPA 2 nomor absen 19, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja transformator. Sebelum itu saya akan menjelaskan konsep dasar dari transformator, yaitu hukum Faraday. Kita harus mengetahui bahwa GGL induksi terjadi apabila ada perubahan fluks magnetik. Rumus besar GGL dapat kita dapatkan dari GGL sama dengan min N dikali fluks yang diturunkan terhadap waktu. Negatif didapatkan dari hukum Lenz yang merupakan konsekuensi dari hukum kekekalan energi. Hukum Faraday sendiri berbunyi bahwa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan tentang transformator. Jadi, transformator atau yang akan saya singkat sebagai trafo adalah alat yang mengubah tegangan AC tertentu ke tegangan AC lain yang akan diperlukan oleh beban listrik atau alat-alat listrik. Di trafo terdapat lilitan primer dan lilitan sekunder, dan di sekitar lilitan ini akan terdapat medan magnet. Kemudian karena sumber listriknya adalah AC, maka arusnya bolak-balik. Karena arusnya bolak-balik, maka medan magnet juga akan menjadi bolak-balik. Hal ini menyebabkan perubahan fluks di kumparan sekunder. Karena adanya perubahan fluks, maka akan menghasilkan GGL. Kemudian, inti besi dibuat menjadi kepingan-kepingan. Hal ini tujuannya untuk mengurangi arus pusar. Arus pusar ini terjadi jika sebuah logam mengalami perubahan fluks magnetik. Nah, solusinya dibuat dengan kepingan tipis-tipis untuk mengurangi rugi-rugi daya. Rumus trafo sendiri didapat dari hukum Faraday tadi, sehingga kita bandingkan GGL sekunder dan primer, maka akan muncul persamaan GGL sekunder per GGL primer sama dengan N sekunder per N primer. Dalam trafo ideal, efisiensinya dianggap 100%, sehingga daya sekunder akan sama dengan daya primer. Namun, kenyataannya efisiensi trafo hanya berkisar 90-99%. Daya sisanya kemana? Nah, daya sisa ini berubah menjadi kalor yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena adanya rugi-rugi daya karena arus pusar yang diinduksikan dalam inti trafo dan karena hambatan lilit kawat. Kemudian, efisiensi dari sebuah trafo ini bisa kita cari menggunakan rumus daya sekunder dibagi daya primer dan dikali 100%. Sekian penjelasan tentang transformator. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Marinda dari 12 IPA 2 nomor absen 19. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja motor listrik, yaitu salah satu penerapan dari energi magnetik. Sebelum masuk ke penjelasan tentang motor listrik, saya akan menjelaskan tentang apa itu gaya Lorentz atau gaya magnetik. Jadi gaya magnetik ini adalah gaya yang ditimbulkan dari arus listrik yang bergerak dalam sebuah medan magnet. Jadi apabila ada sebuah penghantar yang dialiri oleh arus listrik dan penghantar tersebut berada di sebuah medan magnet, maka akan ditimbulkan gaya Lorentz. Dan gaya Lorentz ini arahnya tegak lurus dengan arus listrik dan juga dengan medan magnet. Di gaya magnetik ada beberapa unsur-unsur yang harus kita ketahui, yaitu F, yaitu gaya Lorentz tersebut. Kemudian ada B, yaitu adalah medan magnet atau induksi magnetik. I, yaitu arus listrik. L, yaitu panjang kawat, dan juga ada theta, yaitu sudut api terkecil yang dibentuk dari arus listrik dan juga arah induksi magnetik. Kemudian, bagaimana cara kita tahu arah dari unsur-unsur tersebut? Untuk mengetahui arah B atau medan magnet itu selalu bergerak dari arah kutub utara ke kutub selatan. Kemudian arus listrik dia itu akan selalu bergerak dari kutub positif sumber listrik ke kutub negatif sumber listrik. Kemudian untuk arah dari F kita mengetahuinya dengan menggunakan aturan tangan kanan, yaitu 4 jari ini menunjukkan arah B atau arah induksi magnetik,
Kemudian jempol kita mewakilkan arah arus listrik, dan kemudian telapak tangan kita memberikan arah gaya magnetik. Sehingga kita misalkan apabila arah induksi magnetik ke arah sana dan juga arah arus listrik keluar, maka gaya Lorentz akan ke arah bawah. Dan juga rumus dari gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai motor listrik. Jadi apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat yang mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Dan kemudian motor listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu AC, yaitu arus bolak-balik, dan juga DC, yaitu arus searah. Nah, motor listrik ini jadi alat yang bisa berputar sebesar 360 derajat. Contoh penerapannya adalah di kipas angin, kemudian ada juga blender, mixer, bor, dan juga ada gerinda listrik. Kemudian kita masuk ke penjelasan tentang motor listrik. Jadi di motor listrik itu penampakannya akan seperti ini, yaitu akan ada magnet yang memberikan medan magnet dari arah kutub utara ke kutub selatan, sehingga arah medan magnetnya ini akan ke arah kanan. Kemudian akan ada arus listrik yang dari sumber listrik, arahnya dari sisi positif, kutub positif ke kutub negatif. Jadi sehingga akan berputar seperti ini, sehingga di sisi kanan sini itu arah arusnya itu memasuki bidang, sedangkan di berputar di sini arah arusnya itu keluar dari bidang. Kemudian kita bisa menggunakan aturan tangan kanan untuk melihat gaya yang dihasilkan. Kalau di sebelah kanan sini kita bisa dengan seperti ini, sehingga gayanya itu akan ke bawah, sedangkan ya kan ke bawah. Kemudian yang di sebelah kiri itu arah arusnya keluar dan ke sana, sehingga ke gayanya itu ke atas. Sehingga kalau arus yang di sebelah kanan kini kita pertahankan terus ke sisi dalam, dan juga arah di sebelah kiri ini kita pertahankan terus di keluar, maka kumparan ini akan terus berputar, sehingga dia akan bisa berputar 360 derajat. Sehingga itulah kenapa motor listrik ini bisa dimanfaatkan untuk seperti kipas angin, kemudian juga untuk blender, juga untuk alatnya yang pisau di bawahnya itu. Jadi apa yang menyebabkan kumparan ini bisa terus berputar 360 derajat terus menerus, yaitu karena adanya sikat yang fungsinya ini untuk menghubungkan langsung dengan baterai, dan juga adanya split ring commutator atau cincin yang dia itu akan menghubungkan dengan kumparan, sehingga fungsinya dia ini untuk menghubungkan kumparan ini dengan arus listrik. Kemudian gimana sih cara kerjanya? Jadi yang harus kita pertahankan ini adalah arus yang di sebelah kanan untuk terus menerus masuk ke bidang, dan yang di sebelah kiri ini terus menerus keluar, sehingga dia akan terus menerus berputar. Nah, gimana caranya? Yang pertama, saat arus ini keluar, dia akan mengenai cincin itu, sehingga yang di sebelah kanan ini arusnya masuk, kemudian keluar. Nah, setelah dia ini berputar seperti ini, maka yang tadi di oranye ini kan arusnya masuk ke dalam. Dia yang setelah berputar, arusnya itu akan menjadi keluar, karena tadi ini dari baterai sini dia menempel ke cincin yang lain. Cincin yang tadi seharusnya di sebelah kiri, dia menempel di sisi yang kuning ini, sehingga arus di sisi kanan sini terus masuk, keluar, seperti itu terus menerus, sehingga
Kumparan ini bisa terus berputar 360 derajat karena adanya cincin dan sikat tadi. Baik, sekian penjelasan mengenai cara kerja motor listrik. Terima kasih.